Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kelompok 7 akan menyampaikan etika guru terhadap diri sendiri. Silahkan disimak materinya dengan baik-baik. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi keguruan. Sebelumnya, kita akan membahas tentang etika. Makna etika itu, bila kita berbicara tentang etika, di kalangan Islam itu etika dikaitkan dengan adab. Adab itu kebiasaan atau adat. Nah, dalam kamus, adab itu juga berarti kesopanan, pendidikan, dan juga akhlak. Dengan demikian, kata adab juga dapat berarti etika. Nah, kata adab sudah sejak lama diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kata adab dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti kesopanan, kehalusan, budi pekerti, dan juga akhlak. Istilah lain dari etika adalah susila, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Su itu artinya baik, dan sila itu artinya kebiasaan atau tingkah laku, aturan hidup atau juga prinsip. Nah, susila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik menurut aturan hidup yang berlaku. Etika sebagai ilmu disebut tata susila, yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari, sehingga terciptanya hubungan yang baik di antara sesama manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna profesi keguruan. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berpadu pada keahlian yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang intensif. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik yang sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk apa? Untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberian inspirasi belajar bagi peserta didik. Nah, peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntunan yang muncul terhadap dunia pendidikan. Nah, berdasarkan simpulan di atas, etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Nah, norma moralitas menjadi landasan profesi dalam perilakunya, sehingga dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur pendidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya. Jadi maksudnya itu sifat-sifat atau sikap-sikap yang harus dilakukan guru untuk sebagai landasan dari kebijakan yang akan dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari dari kelompok 7 etika guru terhadap diri sendiri. Saya di sini akan mempresentasikan subbab kami, yaitu tentang tujuan dan fungsi mempelajari etika profesi guru. Adapun tujuan etika itu sendiri menurut Kumorotomo 1992 yaitu memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia dalam kehidupan yang real seperti sekarang ini secara susila dapat dipertanggungjawabkan. Adapun menurut Oki Arianto, tujuan mempelajari etika itu sendiri yaitu mendapatkan konsep yang sama mengenai perilaku baik buruk manusia untuk menuju kepada kehidupan yang harmonis, tertib, damai, dan sejahtera. Tujuan profesi itu sendiri yaitu memelihara keseluruhan profesi dan melindungi masyarakat.
Etika profesi ditulis dalam kode etik yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pengawasan Dewan Kehormatan Etik. Pembahasan berikutnya terkait fungsi etika profesi. Terdapat 8 poin fungsi etika profesi. Poin yang pertama yaitu standar etik sebagai standar etika. Dalam hal ini etika profesi sebagai penjelas dan penetap tanggung jawab kepada satu lembaga dan masyarakat umum. Adapun poin yang kedua yaitu membantu profesional dalam menentukan apa yang harus mereka lakukan dalam dilema pekerjaannya. Poin yang ketiga yaitu menjaga reputasi lembaga atau organisasi tersebut. Poin yang keempat yaitu untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesional. Poin yang kelima yaitu pencerminan dan pengharapan dari komunitas yang menjamin pelaksanaan kode etik tertentu tersebut dalam pelayanannya. Poin yang keenam yaitu mencerminkan harapan moral komunitas. Dalam hal ini, organisasi atau komunitas itu menjamin bahwa anggotanya menaati kitab undang-undang etika profesi dalam melaksanakan pekerjaan. Poin yang ketujuh yaitu dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas tenaga ahli. Poin yang kedelapan yaitu bahwasanya kode etik profesi itu tidak sama dengan undang-undang. Dalam penyelenggaraannya, jika terdapat pelanggaran yang terjadi, itu anggota profesi itu akan dikenai sanksi dan denda oleh induk organisasi profesinya masing-masing. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pembahasan berikutnya terkait poin yang ketiga yaitu etika guru terhadap diri sendiri akan disampaikan oleh Mbak Hidayati. Pembahasan selanjutnya adalah etika guru terhadap diri sendiri. Guru sebagai tenaga profesional memiliki berbagai tugas. Salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, memiliki hasil evaluasi pembelajaran, kemudian mendidik sebagai suri tauladan dan mengabdi kepada masyarakat. Banyak sekali faktor peran penting pada guru. Nah, faktor yang paling penting harus dimiliki guru adalah kepribadiannya. Kenapa kepribadiannya? Karena kepribadian guru juga akan menentukan kepribadian peserta didik. Nah, apa aja tuh kepribadian guru? Dalam etika guru terhadap diri sendiri mencakup 4 hal. Yang pertama adalah memperteguh niat dan komitmen. Guru harus memiliki niat yang ikhlas sehingga dia mampu memberikan materi pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Ketika guru mampu memberikan dan menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, akan mempermudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dibawakan oleh guru tersebut. Nah, bisa diumpamakan seperti ini. Guru dengan niat yang ikhlas diumpamakan sebagai keran air, dan air tersebut sebagai ilmu. Nah, wadah untuk menerima air tersebut itu sebagai peserta didik dengan niat yang ikhlas. Artinya gimana ketika kedua ini, pendidik dan peserta didik ini memiliki niat yang ikhlas, dia akan menerima ya benar-benar sama-sama dia yang bersih. Misal bayangkan kan air yang bersih, maka dia akan mampu mengalirkan air yang bersih pula, tidak ada lumut, tidak ada kotoran. Peserta didik yang ikhlas juga mampu menerima air yang bersih pula karena wadahnya tidak ada lumut. Nah, coba bayangkan ketika guru itu tidak memiliki niat yang ikhlas, hatinya terpenuhi oleh hal-hal yang buruk nih. Nah, justru memakan hal yang buruk itu adalah lumut. Nah, bisa saja kan ketika keran airnya berlumut, maka air yang dialirkan melalui keran tersebut juga akan terkontaminasi oleh lumut, sehingga meskipun peserta didik tersebut tuh mengikuti pembelajaran dengan ikhlas, maka dia juga akan mendapatkan air yang kotor juga. Ilmunya tuh artinya gini, ketika volume seharusnya dia mampu mendapatkan materi yang banyak, tapi karena ada lumutnya akan terganggu, tidak maksimal seperti itu.
Bisa dimaksud seperti itu. Yang kedua adalah komitmen. Guru harus memiliki komitmen baik terhadap sekolah, akademik maupun peserta didik. Nah, adanya komitmen tersebut dapat merealisasikan guru sebagai inovator. Nah, yang kedua adalah mengembangkan kemampuan diri sebagai guru. Ada 4 nih. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Artinya ada kemampuan guru dalam hal memahami peserta didik, memahami materi dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Artinya kemampuan guru dapat memahami materi secara mendalam, kurikulum. Artinya guru dapat menentukan dan memahami model, metode, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik materi. Nah, kalau seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Guru sebagai pendidik, sebagai suri tauladan, hendaknya memiliki pribadi yang baik, seperti arif, bijaksana, wibawa, seperti itu. Nah, yang keempat adalah kompetensi sosial. Artinya guru itu dapat berkomunikasi baik dengan peserta didik, masyarakat, wali murid, tenaga pendidik lainnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mensyukuri apa yang didapatkannya sebagai guru. Kita sebagai calon guru itu nanti kalau ketika menjadi guru itu harus mensyukuri apa yang kita dapatkan dari guru. Misalnya gaji, mungkin seperti yang kalian ketahui ya, sudah banyak ketahui bahwa gaji guru itu tidak terlalu besar, apalagi swasta, tapi itu harus perlu disyukuri. Kenapa? Karena dengan syukur itu akan mempertumbuhkan niat ikhlas terus dalam mengajar. Kalau tanpa ikhlas, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, nanti akan mengganggu juga proses pembelajaran seperti itu. Karena guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia gitu. Guru itu tidak hanya mengajarkan secara fisiknya, tapi juga rohani gitu, sebagai bapak rohani gitu, yang bisa diistilahkan seperti itu. Nah, kita harus mensyukuri apa yang didapatkan sebagai guru. Terus bagaimana yang dikutip dalam dauhnya Mbah Maimun, bahwa sebagai guru itu tidak boleh mengharapkan upah sebenarnya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai guru, kita terus mau misalnya tuh berbisnis. Nah, biar kita tuh mau tidak mengharapkan mengharapkan lebih dari kita menjadi guru gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjadi guru yang sehat. Artinya agar kita mampu menjadi guru yang sehat dan kuat. Karena kita itu sebagai juga mendidik jiwa peserta didik, maka harus memiliki kesehatan, mampu menjaga kesehatan, baik kesehatan akal, jasmani maupun rohani. Nah, seperti itu. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.